Ya, jadi ini dia barang-barangnya. Cover filter udara, stiker. Dan ini coba saya pasang dulu ya. Nanti saya pasang, saya coba lepas sekalian nanti review anjing mounting kuning. Nah, saya pasang dulu nanti lihat hasilnya seperti apa. Oke. Oke. Jadi ini dia kondisi setelah pemasangan ya. Pemasangan mounting 6 cm dari Arumi. Bisa dilihat mountingnya panjang sekali, warna kuning. Ya cukup mepet banget ya, alias tuh mepet sama spakbor. Jadi kalau soknya main boncengan mungkin bisa mepet. Cuma saya belum tahu ya, belum pernah nyoba boncengan, jadi gimana rasanya belum tahu. Seperti itu. Jujur jadi looknya jadi keren banget sih, jadi padat. Jadi ininya jadi mepet, ke spakbor belakang juga mepet, ke dek bawah juga mepet. Jadi kelihatan padat sekali lah. Tinggal kasih ban 120, wah lebih padat lagi. Seperti ini mountingnya ya. Arumi. Seperti itu. Ya, keren lah ya. Ini tampilan dari samping. Tampilan dari belakang tidak ada apa-apa. Biasa saja. Nah, ini dari kanan. Mountingnya kelihatan ya. Saya sengaja warna kuning supaya kelihatan ganti mounting. Kalau warna hitam atau silver kurang kelihatan gitu loh. Ini agak beda aja gitu, makanya saya warna kuning. Karena motor juga udah full hitam kan, jadi nggak masalah lah nanti mounting kuning. Seperti itu. Dan ini dia for info before-nya tuh kayak apa sih. Nah, ini dia yang lama ya. Jadi kalau kalian mau tahu yang lama tuh kayak gimana ya, kayak gini. Ini adalah mounting lama alias mounting orinya Vario. Nah, ini boxnya Arumi, lokal berkarir kibar. Nah, ini mounting yang lama. Ya gini aja sih boxnya ya. Ini yang Gen 2 ya, Vario 6 cm Gen 2. Seperti itu. Mounting yang lama lebih pendek. Sebenarnya ini nggak ada masalah apa-apa ya, fungsi normal aman semua. Cuma ini berat banget dibandingkan yang Arumi, lebih berat. Nah, seperti ini. Sebenarnya ini nggak ada masalah apa-apa, fine saja. Nah, kalau Arumi ini lebih panjang 6 cm. Dan karena ini V2, otomatis dia melengkung. Kalau yang V1 dia masih lurus. Kalau Arumi V1 dia biasanya 5 cm, 4 cm cuma lurus. Kalau yang V2 dia udah melengkung. Seperti itu. Nah, dia melengkung. Untuk yang V2 ini dia melengkung ya. Tuh. Oke lah, lumayan. Apakah PNP? Bagi yang nanya apakah PNP, jawabannya tidak ya. Tidak PNP. Banyak ubahannya. Jadi kalau kalian mau beli, saya rasa perlu yang 5 cm atau 4 cm aja. Kalau 4 cm PNP, nggak ada yang diakal-akalin, tinggal lepas mounting pasang dah. Yang 4 cm seperti itu. Kalau yang 5 cm kurang tahu ya. Tapi kalau 6 cm ke atas sudah pasti ada yang diakalin. Seperti itu. Kalau 5 cm mungkin masih bisa ya, kayaknya ya. Coba kalau 6 cm sudah pasti tidak PNP. Apa saja yang dirubah? Yaitu pertama adalah box filter. Box filter ini perlu kalian beli yang coakan seperti ini. Nah itu, ini udah dicoak. Kalau tidak dicoak, dia bakal nempel dengan shock breaker belakang. Nah, saya ini beli jadi customan, ada online di Shopee sekitar 200 ke atas. Itu udah dicoak, udah dirapihin, udah dimodif, udah dimotif lah. Pokoknya jadi tidak aman untuk natap dengan shock breaker. Ini bisa untuk mounting 9 cm ya, support sampai 9 cm. Nah, jadi jaraknya jauh seperti itu. Kalau kalian pakai standar sudah pasti shock breakernya natap ya. Ukuran 6 cm itu sudah pasti natap. Tidak bisa di akal-akalin dimanapun.
sudah pasti natap. Seperti itu. Bentar ya. Nah, ini dia shock breakernya. Sudah pasti natap ke sini karena dia lebih miring ya. Pasti kalian akan natap shock breakernya. Nah, ini dia yang standar. Nah, bisa dilihat ya. Jadi dia pasti nanti akan natap. Dia akan natap ke sini pasti. Posisi sini akan natap dengan shock breaker. Kalau kalian pakai 5 cm, 4 cm mungkin masih aman. Tapi kalau 6 cm sudah dijamin pasti natap. Mau apapun itu shock breakernya. Shock breaker yang modelnya slim, shock breaker yang non tabung, shock breaker tabung, shock breaker merek KYB, atau shock breaker original sudah pasti tetap natap ya. Kalau 6 cm, apalagi ke atas. Seperti itu, box filter. Terus selain box filter apalagi? Selain box filter yaitu perkabelan. Untuk yang 6 cm ke atas yaitu ada 2 yang perlu diganti alias diakalin, yaitu kabel untuk tromol. Nah, kabel tromol ini ada yang digeser-geser. Kabel tromol rem tromol belakang ini digeser-geser dan perlu dipindah-pindahin lah untuk rem tromol belakang ini. Jadi klip-klipannya itu ada yang dilepas di bagian sini lah, bagian depan. Seperti itu. Kabel rem tromol belakang. Selain kabel rem tromol belakang apalagi? Kabelnya gas atau kabel ke throttle body. Jadi supaya gasnya ini nyampe, supaya aman lah fungsinya unfan normal dan tidak nyangkut, yaitu ada klip-klipan yang harus dilepas juga untuk kabel gas. Seperti itu. Jadi yang perlu diakali yaitu kabel gas dan juga kabel rem tromol belakang. Nah, jangan nggak perlu diganti ya, kabel sama rem tromol belakangnya nggak ada yang perlu diganti, hanya dilepas-lepas klip kabelnya. Jadi klip-klip ke bodinya, klip-klip ke perkabelannya itu perlu dilepas. Karena kalau dilepas otomatis dia bisa digeser-geser ke bawah, digeser ke samping, seperti itu. Supaya dia bisa memenuhi kebutuhan mounting yang lebih panjang daripada standarnya, sepanjang 6 cm ke atas. Seperti itu. Kalau 4 cm aman. 5 cm saya ragu ya, saya nggak mau jawab takut salah ya. Pokoknya kalau 4 cm aman, 6 ke atas itu dia perlu digeser kabel-kabel tromol dan gasnya. Seperti itu. Dan ya, seperti itu aja sih yang perlu dipersiapkan untuk ganti mounting 6 cm ke atas ya. Punya Arumi ya. Jadi box filter dan juga perkabelannya perlu digeser. Untuk lain-lainnya, CVT, shock, ban, dan lain-lain nggak ada masalah sih. Nggak mentok, bannya juga tetap aman. Padahal sih ban gede loh, ban gede upsize 110 aman, nggak mentok. Shock breaker juga selama udah ganti box filter aman. Ini nggak perlu coak. Nah, aman ya. Ya dia mepet, tapi tetap nggak perlu coak, aman kok. Kalau non tabung, kalau tabung sudah pasti perlu coak. Oh ya, kalau tabung perlu coak ya, itulah tambahannya. Jadi ya mungkin seperti itu sih untuk mounting 6 cm dari Arumi ini. Kalau kalian pakai yang flat ya, alias yang lurus mountingnya, kemungkinan besar akan lebih ceper lagi. Nah, akan jadi lebih ceper. Cuma karena saya bentuknya seperti ini, dia jadi sedikit upsize, jadi sedikit lebih tinggi. Kalau makainya yang lurus, kemungkinan dia akan lebih ceper, lebih pendek. Tergantung selera sih, senang ceper atau pendek ya. Kalau saya senang ini supaya agak aman aja, supaya nggak natap bagian belakangnya mesin itu ke tanah, itu nggak natap, tapi lebih ke mountingnya duluan yang hadang polisi tidur. Sedangkan kalau flat itu lebih serem ya, kemungkinan besar kalau menghadap polisi tidur yang natap ya mesin dulu kan serem. Seperti itu. Dan ini boxnya sudah dipasang juga covernya, cover filter dan juga filter udara. Lainnya nggak ada yang dirubah. Terus apa lagi ya? Biaya ya. Untuk biaya ini ya lumayan sih. Box filternya aja ini saya beli di Shopee itu 200 ribuan lah, customan ya. Made dari mana saya lupa ya. Mungkin nanti saya share lah. Di Shopee sekitar 200-an yang udah khusus mounting 9 cm, 6 cm. Terus dan juga mountingnya. Nah, ini saya di 3H Motorsport di Surabaya.
Anjingnya mountingnya aja itu 300.000 ya, 308.000 anjing mounting saja untuk yang V2. Saya cek di online, saya cek di toko lain, saya cek di mana-mana memang segitu sih, 300.000. Beda dengan yang V1 ya, masih 280, 250. Tapi kalau ini di Aruminya langsung juga tetap sama 300.000. Seperti itu. Terus yang bawahnya itu apa? Yang bawahnya itu adalah ongkos pasang 90.000. Kok ongkos pasangnya mahal, Mas? Iya, saya pribadi expect bakal harga 50.000 tuh ongkos pasang. Tapi ternyata masih ada di luar itu. Karena kalau untuk yang 6 cm ini perlu geser-geser kabel tadi. Mungkin kalau hanya lepas mounting tinggal pasang itu ya mungkin 50.000-an lah maksimal. Tapi ternyata cukup ribet ya, alias lepas mounting iya, lepas box filter iya, lepas box filter iya, pindahin lebar velocity-nya, lubang selangnya, selang rem, tabungnya. Nah, itunya kan perlu dipindahin juga box filternya. Dan yang kedua yaitu untuk pindahin kabel, alias lepas klip kabel selang rem dan klip kabel untuk gas rem, itu perlu bongkar depan, perlu bongkar atas, perlu bongkar depan, sama perlu bongkar dek bawah. Dan juga ini alias bagian cover depan sinilah, ini perlu dibongkar dan juga bongkar. Untuk body nggak perlu sih, body belakang ini nggak ada yang perlu dibongkar, hanya depan aja buat ngelurusin kabel gas dan juga ngelepas klip kabel selang rem tromol. Seperti itu, makanya harganya ya sekitar 90.000 ongkosnya. Ya lumayan lah, 90.000 ongkos. Mungkin kalau ongkos mungkin memang segitu sih, mungkin 100.000, 120-an atau ya segitu sih. Termasuk murah ini 90.000. Tapi kalau anjing mounting ya mungkin kalau kalian bisa nyari lebih murah mungkin bisa sih. Cuma kalau ongkos kayaknya udah paling minimal segini sih. Kecuali kalian bongkar sendiri ya. Bongkar sendiri pun susah, harus berdua. Nggak bisa sendiri karena harus ngangkat motornya, mundurin ke belakang, ganti mountingnya itu nggak bisa sendiri guys, harus berdua. Makanya saya males, saya taruh bengkel aja di 3H Motorsport di Surabaya. Ya seperti itu aja sih untuk pemasangan mounting ini. Jadi kalau saya pribadi untuk ukuran 6 cm ya perlu siapin dana ya di bawah 600.000 ya, 600.000 lah. Kalian harus siapin dana 600.000. 600.000 tuh udah mounting dan box filter, karena itu yang perlu ganti. Mounting box filter aja 500, sama siapin ongkos 100. Seperti itu. Kalau mau ngepasi 500 ya kalian sama teman kalian ngakal-ngakalin sendiri sih, harus berdua sama teman, nggak bisa sendiri. Buat ngelepas kabel rem, bodi depan, kabel tromol ya seperti itu. Kalau ini enggak ya, ini nggak wajib ini. Boxnya diganti sama ini nggak perlu, nggak wajib. Kecuali kalian pakai sok tabung ya wajib coak. Cuma karena saya nggak pakai sok tabung ya nggak perlu. Mungkin itu aja hasil review pemasangan Arumi. Untuk inspirasinya gimana? Saya jadi bakal natap terus guys, karena dia lebih pendek ya. Ya itu sih, minusnya adalah dia jadi lebih pendek. Jadi kalian lempar polisi tidur atau polisi tidur yang tinggi itu harus hati-hati. Kalau lubang sih aman, tapi kalau polisi tidur itu bakal jadi mentok terus guys, dan mentoknya selalu ke mounting. Ke mountingnya dia mentok. Begitu sih minusnya sih. Jadi lebih gampang natap polisi tidur. Seperti itu aja untuk minus. Kalau plusnya ya looknya lebih mantep sih. Kalau pengendaranya gimana? Jujur lebih stabil menurut saya. Dan juga jadi lebih empuk karena soknya jadi lebih miring ya. Sok belakang lebih miring, otomatis jadi lebih empuk. Dan juga dia lebih stabil karena dia posisinya lebih panjang. Cuma mungkin kalau kalian di stop and go lagi mau nyelip-nyelip gitu agak lebih susah karena wheelbase-nya lebih panjang. Seperti itu. Minusnya ya wheelbase-nya panjang dan juga mentok ke polisi tidur. Tapi kalau untuk jalanan lurus jadi enak karena sok belakang lebih empuk dan juga dia lebih stabil karena posisinya wheelbase-nya lebih panjang. Ya seperti itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf ya kalau ada salah atau ada kendala atau ada saran atau ada masukan, ada koreksi yang saya ngomongin, saya minta maaf. Jadi kalau perlu sesuatu langsung tulis aja di kolom komentar ya. Perlu modif apa lagi ya kira-kira ya motor ini. Jadi sekian saja review
sekian dari saya, and thanks for watching and bye bye.